Jadi saya ini digadang-gadang akan dijadikan sebagai generasi penerus perjuangan Quran hadis jamaah di desa saya. Ya, memegang tongkat estafet perjuangan KHJ lah, seperti itu. Akan tetapi, anak emas tersebut kok sekarang menjadi merezel, terpengaruh, kemudian keluar dari jamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa rasulu rabbina bil haqq wa nuzu antilkumul jannatu uristumha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Anton Prawita Official. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pembunuhan karakter lagi yang dilakukan oleh oknum kiai kelompok saya. Sebenarnya tidak layak sih, atau kurang pas disebut sebagai kiai. Ya karena tahu sendirilah keilmuannya kiai kelompok di Jokam itu seperti apa. Ya karena ya kiai dapuan saja. Tapi ya di video kali ini akan saya sebut sebagai kiai kelompok saja. Setelah pasca saya hijrah itu, kemudian beliau itu mendatangi semua tokoh-tokoh yang ada di desa saya, termasuk Pak RT, terus kemudian Pak RW, terus ustadznya dari Nahdiyin, bahkan semua perangkat desa di desa saya itu diberitahu di kantor. Lucu sekali. Isi perkataannya seperti ini. Intinya kalau Mas Anton ini sudah bukan grup saya, bukan komunitas saya lagi. Intinya ya duduk bocahku lah, seperti itu. Dan sekarang ini ikut aliran keras. Aduh, ikut aliran keras. Terus tokoh-tokoh tersebut supaya berhati-hati dengan saya. Kelucuan lagi yang dilakukan oleh saudara tua kita. Saya ini sebenarnya tidak marah. Saya itu kasihan sebenarnya. Ya karena ketidaktahuan mereka saja lah, seperti itu. Tapi singkat cerita, para tokoh-tokoh tersebut itu ya alhamdulillahnya ya orang-orang yang cerdas. Maksudnya mereka semua itu bertabayun kepada saya. Pak RT, Pak RW itu semuanya itu bertabayun dengan saya. Loh Mas Anton, Pak Tit kok ngomong ke saya kalau Mas Anton itu sudah bukan bolonya lagi. Terus kemudian sekarang ikut aliran keras. Meskipun mereka semuanya itu bertanya dengan nada yang agak lucu, maksudnya tersenyum lah intinya. Mereka pun juga heran. Ya saya jawab dengan simpel saja, ya jenengan nilai sendirilah Pak, seperti itu. Yang keras itu siapa? Lucu sekali. Dan bahkan kepala desa saya pun juga tabayun ke saya. Loh Mas Anton gini gitu. Ya intinya kepala desa saya itu tabayun kalau Mas Anton itu sebenarnya seperti apa. Tapi insya Allah beliau pun juga sudah paham. Cuman ya bertanyanya itu ya dengan ada yang ketawa gitu aja. Malah mereka semua itu bersyukur, alhamdulillah Mas Anton sampai bisa lepas dari mereka, bisa keluar. Dulu sering diingatkan tapi tetap ngeyel, nggak mau. Tapi sekarang alhamdulillah bisa keluar. Ya seperti itulah. Kalau kita berniat memang ingin mencari kebenaran, kita benar-benar niat ngaji, terus kita kritis dengan keilmuan, kita menambah keilmuan terus, tidak membatasi keilmuan hanya di lingkup
kelompok kita saja, ya nanti kita akan menemukan kebenaran yang hakiki. Nah, kemudian salah satu tokoh Kiai Nahdiyin di desa saya pun juga bertabayun dengan saya. Saya diundang ke rumah beliau, kemudian bertanya banyak dari A sampai Z. Berapa sampai insya Allah itu dari jam 9 sampai zuhur. Pokoknya lama lah. Mereka bertabayun karena apa? Kiai dari Nahdiyin tersebut itu kan juga mantan MUI. Nah, beliau itu juga tokoh sentral atau tokoh yang menggegeri Masjid Jokam di desa saya. Maksudnya di desa yang resmi ya. Di desa saya itu ada Masjid Jokam yang digegeri oleh beliau. Akhirnya sampai sekarang masjidnya pun belum berdiri. Nah, kemudian ya saya ceritakan, belum saya bercerita itu ya sebenarnya beliau itu sudah tahu akar permasalahan dan kesesatan, masalah takfiri, masalah menajis-najiskan itu beliau itu sudah paham. Tapi ingin bertabayun lagi, ingin memastikan, ingin memantapkan dengan bertanya dengan saya. Ya saya jawab apa adanya. Ya kalau baik saya jawab baik, saya bilang baik. Kalau ya ini kurang pas, ya saya jawab kurang pas. Kemudian bahkan saya sama beliau, sama mantan MUI Mbah Yai tersebut, saya dihadiahi kitab Al-Quran Cordoba. Ini besar dan tebal. Besok lah ini nanti akan kita review ya, kitab pemberian dari beliau. Dan bahkan saya dihadiahi kitab ini loh. Kan ya lucu, masa orang yang ikut aliran keras terus teman-temannya para kiai, teman-temannya para ustadz, kemudian rajin ngaji, rajin taklim, ngaji sama gus-gus, kan ya lucu. Terus yang menuduh sesat malah beliaunya eksklusif, tidak mau membaur dengan yang lain. Jika merasa paling benar tidak berani menampakkan kebenarannya, kan ya lucu. Ya kita doakan saja lah, semoga Pak Yai tersebut, Pak Yai kelompok saya itu, Allah memberikan hidayah taufik dan Allah membukakan hatinya sehingga bisa menerima kebenaran yang hak. Ya sebenarnya saya hampir setiap hari itu sering ketemu di kantor kelurahan. Terus ya memang namanya juga dekat ya, satu desa pasti jika sering ketemu, apalagi kita satu pemerintahan desa. Tapi ya kalau di depan saya itu ya seperti tidak ada apa-apa, ya seperti tidak ada masalah apa-apa. Tapi kalau di belakang ya saya sih sebenarnya tidak marah. Saya ini ya sangat sayang beliau. Beliau itu sudah saya anggap sebagai bapak saya sendiri. Serius, beliau sudah saya anggap sebagai bapak saya sendiri. Ya mungkin beliau itu kecewa dengan saya. Karena ya saya ini kan, beliau pernah bilang kalau saya ini ya anak emasnya. Jadi saya ini digadang-gadang akan dijadikan sebagai generasi penerus perjuangan Quran hadis jamaah di desa saya. Ya memegang tongkat estafet perjuangan Ki Haji lah. Seperti itu. Akan tetapi anak emas tersebut kok sekarang menjadi merezel, terpengaruh, kemudian keluar dari jamaah, kan ya pasti kecewa lah. Namanya juga berharap, mungkin ada rasa berharap kepada saya. Ya sebenarnya saya tidak ingin keluar atau menjauh dari mereka, itu ya tidak pengen. Nah, akan tetapi mereka tidak mau kok diajak ngobrol baik-baik, diajak buka kitab, itu ya sulit. Terus juga kalau lama-lama di sana ya gimana kalau kita nggak bisa berdakwah di sana? Ya mau nggak mau ya saya harus keluar, terus menambah keilmuan, kemudian ya sharing-sharing dengan ulama-ulama atau dai banyak, ulama dari Nahdiyin, ulama dari Muhammadiyah. Ya kita sharing atau bertanya lah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya. Jika kamu tidak tahu, ya saya bertanya lah. Ketika saya bertanya, saya nggak boleh
nggak boleh menuntut atau mencari keilmuan di luar golongan jokam. Kan ya lucu. Nah, mungkin jika Pak Yai tersebut melihat video saya ini, saya ingin bertemu sama beliau. Nomor saya pun tidak diblokir sama beliau. Nomor saya pun masih disimpan insya Allah sama beliau. Soalnya terkadang beliau juga masih melihat story WA saya. Ya, kalau bisa, ayo kita ketemu, ngobrol baik-baik. Kita ngobrol membahas agama gitu loh. Jika memang yang saya pahami itu salah, ya tunjukkan, tolong ditunjukkan benarnya itu seperti apa. Oh, ini loh Mas Anton, yang benar seperti ini. Insya Allah saya akan menerima. Ya, terus ya lucunya lagi ketika ada jamaah yang berani bertabayun dengan saya sempat diundang ke rumahnya salah satu jamaah di kelompok saya itu bertabayun. Ya, saya ceritakan dari A sampai Z, permasalahannya itu saya ceritakan. Akan tetapi besok lusanya itu langsung beliau jamaah itu diterobosin sama Pak Yai kelompoknya. Mungkin takut terpengaruh. Ya, kok sampai segitunya? Ya, saya bilang ke jamaah tersebut, jika memang di jamaah ini benar, ayo, saya siap dipertemukan dengan siapapun. Saya dipertemukan dengan Pak Yai kelompoknya siap, dipertemukan dengan Pak Yai daerahnya pun juga siap. Saya dipertemukan dengan mubalik daerahnya pun saya juga siap, siapapun. Saya sendiri nggak masalah. Harusnya kalau jika memang benar ya berani saja. Kenapa? Nggak ada yang harus ditakutkan kan? Terus disaksikan oleh jamaah tersebut. Ini semua membawa argumennya masing-masing. Kan itu kan enak. Kita ngobrol baik-baik, kita diskusi. Terus jamaah yang pengen tabayun itu tadi kita hadirkan juga, bisa melihat mana yang ilmiah, mana yang mencocokkan dengan kebenaran, yang bisa menunjukkan ini loh Quran hadisnya itu seperti ini. Itu kan enak loh. Tapi ya itu tadi, jamaah tersebut ya masih takut untuk keluar. Saya pun bersyukur ada jamaah yang berani bertabayun lah. Nah, itu kan sudah melanggar ijtihad sebenarnya. Itu pun saya juga, wah ini sudah berani membuka sosmed, sudah berani lihat-lihat YouTube, itu ya alhamdulillah. Meskipun saya pun juga bilang, nggak harus keluar dari jokam, keluar dari jamaah itu enggak. Siapa sih yang pengen atau yang mengajak terus jamaah ini harus bubar, terus harus keluar dari jamaah? Tidak. Yang penting kita memiliki pemahaman yang benar. Di luar kelompok kita itu tetap Islam. Di luar kelompok kita itu bukan orang kafir. Terus juga kita boleh bermakmum sama mereka, sholat sama mereka, mereka juga Islam. Kita boleh menikah sama saudara muslim kita yang ada di Nahdliyin, saudara muslim kita yang ada di Muhammadiyah, itu boleh. Tayyib, mungkin cukup sekian di video kali ini. Jika banyak kurangnya atau tidak mengenakan di hati saudara-saudara di Jokam atau di hati Pak Yai kelompok saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya pun berharap bahwa hubungan kita, hubungan anak dan bapak ini tidak terputus atau terhenti setelah kejadian-kejadian seperti ini. Harusnya kalau bapak yang baik, jika anaknya itu menyeleweng atau merezel, itu harusnya ditabayun, harusnya ditanya, ada apa? Seperti itu. Itulah orang tua yang baik. Jika anaknya ini tidak benar, ya diarahkan ke rel yang benar. Harusnya seperti itu. Tapi sampai detik ini, dari tahun 2020 sampai tahun 2022 ini tidak ada komunikasi dari Pak Yai kelompok bertabayun dengan saya. Ada apa Mas Anton? Seperti itu nggak ada. Bahkan sampai sekarang. Ya, semoga setelah melihat video ini hatinya bisa terbuka, bisa ngobrol baik-baik dengan saya. Syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.